Selamat pagi anak-anakku sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari anak-anakku sekalian yang sudah bersama-sama dengan kita mau kebaktian. Anak-anak sudah siap hari ini? Oke, sudah sarapan apa belum? Oh belum, ada yang sudah tuh lihat tuh senyum-senyum sendiri tuh, udah siap ya, sudah sarapan, sudah mandi, sudah cantik, sudah cakep. Halo Mbak semuanya, halo. Oke, sukacita semuanya ya hari ini ya. Oke, bagus sekali. Oke, hari ini akan kita mulai kebaktian minggu dengan kita mewujudkan rasa sukacita kita dengan memuji nama Tuhan dengan judul Betapa Senangnya Ikut Yesus dan Ku Berjalan ke Kanaan, dengan pengantar musik Mbak Vivi, kemudian vokalisnya ada ibu-ibu sekolah minggu yang cantik, yaitu Ibu Christine dan Ibu Lina. Kita bersama-sama menyanyi dengan dipandu oleh Mbak Vivi, Ibu Christine, dan Ibu Lina. Ayo nyanyi. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Sangat gloriku selalu menang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Gloriku selalu menang. Gloriku selalu menang. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ya, sudah bernyanyi tadi? Iya, bagus ya, Mbak Vivi udah pinter main apa ya, gitar atau apa itu ya? Namanya apa? Keyboardnya ya, sudah pinter semuanya. Oke, yang lain nyusul loh nanti ya. Siapa lagi nanti yang mau nyusul siapa? Mbak Naya, siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang mau nyusul? Oke, ditunggu ya sama ibu-ibu guru di sini. Oke, kita lanjutkan sekarang doa pembukaan oleh adik kita, Naya. Monggo Mbak Naya. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita sekolah minggu, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, satu lipat tangan dulu. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, lima tutup mata. Mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih semua berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan sekolah minggu. Bimbing kami
supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Mbak Naya sudah berdoa dengan baik. Sekarang kita sebelum membaca firman, kita menyanyikan dulu yang nanti musiknya masih sama Mbak Vivi, kemudian vokalisnya sama Ibu Christine dan Ibu Lina dengan judul Baca Kitab Suci. Sudah baca kitab suci ya tiap hari ya? Oke, monggo Mbak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membuka kitab suci dan akan dibacakan di sini oleh adik kita, kakak kita, Elin, cucu dari Bapak Ibu Satiman. Monggo Mbak Elin. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 23. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tenguk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tenguk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tinggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Setelah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia, pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar, pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah.
Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhentilah di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepada-Daku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama denganku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian sabda Tuhan. Oke, terima kasih bacaan pada pagi hari ini. Ayo, tadi yang waktu membaca itu pada lari-lari semuanya. Ayo sekarang kita kumpul lagi, kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah selesai dan kita akan bersama-sama mendengarkan, melihat apa yang difirmankan oleh Tuhan yang akan kita ungkapkan dalam cerita-cerita minggu ini. Mari kita bersama-sama simak. Terima kasih Mbak Elin sudah membacakan kitab suci pada pagi hari ini. Oke, ayo anak-anak simak ya cerita pada minggu ini. Judulnya coba dilihat pada layar. Coba dibaca bersama-sama, ayo. Disertai untuk melayani. Oke, terima kasih. Anak-anakku sekalian, ini saya perlihatkan ada 3 kurcaci di hutan. Oh, yang ini nih, lihat di sini ada kacamata dan seterusnya. Kurcaci ini namanya Dog. Nah, kurcaci yang kedua, ini yang selalu tersenyum. Ini namanya Happy. Satu lagi kurcaci yang cemberut terus. Nah, ini namanya Grammy. Pagi kurcaci yang namanya Dog
ini membangunkan adik-adiknya, dua adik-adiknya. Ya. Semuanya dibangun. Ayo, Happy bangun. Ayo, Grumpy bangun. Happy segera bangun. Kemudian dengan tersenyum lebar, dia mengatakan, "Terima kasih kakak sudah membangunkan Happy. Ayo kita bersukacita pada pagi hari ini. Ayo bangun, ayo." Grumpy tidak mau bangun. Malah selimutnya ditarik. Kembali tidur. Aku nggak mau bangun. Dingin banget tahu. Aku masih mau tidur lagi. Masih ngantuk. Kemudian kakaknya segera membangunkan Grumpy. Ayo cepetan bangun. Kita harus segera cari kayu bakar. Ayo bangun ya. Begitu dan akhirnya si Grumpy ikut bangun. Kemudian mereka bertiga, Dog, Happy, dan Grumpy pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Karena udara di situ sangat dingin, maka kayu bakar diperlukan untuk menghangatkan mereka. Ya, untuk dijadikan api unggun, ya, semacam api unggun kalau kita mau kemah itu. Tetapi kemudian si Grumpy ini menggerutu. Begini gerutuannya. Ngapain kita pergi jauh-jauh cari kayu bakar? Di samping rumah aja ada kayu, tinggal dipotong, kemudian dijadikan kayu bakar. Kemudian kakaknya bilang, "Loh, pohon yang di situ kan banyak buah-buahan. Nanti kalau itu ditebang, kita mau makan apa?" Makanya kita sebaiknya memang mencari kayu bakar di sini. Kemudian Happy mengatakan begini, daripada menggerutu seperti itu, mending kita cari kayu bakar dengan bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Akan menjadi lebih baik dan kita mendapatkan kayu bakar yang banyak. Terus kita senang deh. Kita pulang bersama-sama. Dan nanti malam kita tidak kedinginan. Besok malam juga masih ada kayu bakar. Kan seneng loh. Kemudian mereka mengatakan, "Oke bos, oke, kita jalan bersama-sama mencari kayu bakar." "Maaf ya, tadi aku sudah menggerutu." Begitu kata si Grumpy. Ya, demikian, dengan demikian kemudian mereka bersama-sama mencari kayu bakar, kemudian bergembira bersama-sama di dalam hutan itu. Begitu ceritanya. Cerita di atas tadi tentang Grumpy yang suka cemberut, suka menggerutu, itu ternyata juga dialami oleh bangsa Israel yang merupakan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang mempunyai sikap keras kepala. Terbukti pada suatu saat ditinggal pemimpin Musa untuk berjaga-jaga dan berdoa di bawah, tetapi juga menggerutu, bahkan membuat patung emas untuk disembah dan digunakan untuk keperluan kesenangan mereka sendiri. Dengan demikian menjadi marahlah Tuhan. Mereka telah berbuat dosa, dan karena hal inilah Allah marah dan tidak ingin bersama dengan bangsa
tersebut menuju tanah Kanaan. Gambaran simbolisnya adalah kemah pertemuan yang didirikan di luar perkemahan Israel untuk umat Allah bertemu dengan Tuhan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, maka bangunlah seluruh bangsa itu dan mereka berdiri masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai masuk ke dalam kemah. Nah, apabila masuk ke dalam kemah itu, Musa turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Tuhan akan tetap mengutus malaikatnya untuk beserta dengan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Musa menemui Allah di dalam kemah pertemuan bersama dengan Yosua. Musa memohon penyertaan Allah agar Allah senantiasa membimbing bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Hasilnya adalah Allah memberikan kasih karunia kepada Musa agar Musa dapat memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Dari firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk selalu menyadari bahwa Allah senantiasa membimbing kita dalam keadaan apapun. Kita juga diajarkan untuk semangat menjalani hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Semangat walaupun pada saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, tetap semangat. Kalau kita melihat tadi di awal, Bu Tono sudah menjelaskan cerita tentang 3 kurcaci tadi. Ingat, semangatnya yang luar biasa untuk tidak menggerutu dalam keadaan apapun. Kita belajar melalui online, semangat tidak menggerutu. Apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat. Demikian Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Oke, terima kasih anak-anak. Tadi masih ada yang lari-lari. Masih ada belum ibu-ibu? Oh, bapak-bapak yang mendampingi, ada yang lari-lari? Oh, ada. Siapa itu ya? Oh, benar itu. Daniel ya lari-lari terus. Siapa lagi itu? Siapa lagi tuh? Yang putranya Pak Leo itu namanya siapa ya? Ayo, itu namanya siapa? Misael. Aduh, Nael, kenapa seperti itu? Oke, terima kasih. Tapi pada dasarnya semuanya anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tahu ya tadi apa intinya? Tahu dong semuanya. Kalau tidak tahu nanti nanya sama ayah atau sama ibu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Mulai kita persembahan, disiapkan ya. Apa yang harus dipersiapkan? Oh iya, pinter banget. Yang harus dipersiapkan adalah amplop dan diisi dengan uang. Sudah siap ya? Oke. Ayo Mbak Vivi, kemudian Ibu Christine dan Ibu Lina, kita bernyanyi bersama-sama dengan anak-anak yang ada di rumah. Sungai sukacitamu, seperti itu kira-kira. Monggo. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur
Ya, terima kasih Mbak Vivi sudah memimpin dengan musiknya yang sip lah ya. Kita lanjutkan dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Vina, Ibu Julius. Monggo Ibu Vina. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu berterima kasih karena boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkanlah ya Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu untuk selalu semangat di dalam menjalani kehidupan, apapun keadaan yang harus mereka lalui. Bersama Tuhan pasti mereka akan bisa melewati setiap pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang senantiasa melindungi anak-anak sekolah minggu. Saat ini Tuhan, kami juga membawakan persembahan. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini. Biarlah persembahan ini boleh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan kehidupan anak-anak kami, masa-masa yang akan datang Tuhan. 1 minggu ke depan kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memberikan semangat di dalam mereka belajar. Meskipun dalam situasi yang kurang menguntungkan, biarlah mereka boleh mendapatkan semangat sehingga mereka mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Vina. Mari kita tutup setelah doa penutup ini, kita pujikan nyanyian pujian terakhir. Kita harus bersyukur bahwa kita selalu diberkati Tuhan. Karena apa? Karena tiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Ya, kita nyanyikan pujian terakhir, tiap langkahku dan aku diberkati. Monggo. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Ya langkahku ku
adik-adik sekalian, demikian tadi ibadah minggu pada minggu ini tanggal 18 Oktober 2020. Semoga ibadah ini bisa mendatangkan kebaikan pada hari-hari berikutnya. Kalian bisa belajar dengan baik, kalian belajar online dengan baik, dan menuruti nasihat orang tua dan berpegang teguh pada ajaran agama. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Yang penting ini ya, Bila bangun pagi hari siang bahkan coba gitu ya, Bu. Aku sing rendah ya. Bila bangun pagi hari siang berganti malam.